Gadis bergaun merah. 2 hari setelah kejadian Claudia diserang oleh mantan kekasih Hanson, gadis itu belum kembali bekerja. Meski demikian, Claudia tetap mengerjakan pekerjaannya di rumah, memegang tanggung jawab pada proyek dengan Jovan Group. Membuat Claudia tentu tidak main-main. Awal mula karir Claudia di sini, Claudia harus serius dalam mengurus proyek ini. Nantinya jika Claudia ingin melebarkan sayap, dia akan menjadikan proyek Jovan Group sebagai salah satu list resume-nya dalam dunia interior design. Sebelumnya gadis itu sudah memikirkan tentang hal ini, karena memang dia tidak ingin terus-menerus bekerja di Hastings Group. Ngomong-ngomong soal kasus F, masih dalam penanganan. Sedangkan beberapa karyawan yang dipecat tidak bisa mendapatkan toleransi dari Christian. Terakhir soal Hanson, Claudia masih berusaha membujuk Christian. Paling tidak, Claudia ingin menyelamatkan Hanson. Claudia sangat tahu Hanson berbakat dalam dunia interior design. Bun Hanson kerap membantu Claudia dikala Claudia benar-benar buntu. Akan tetapi, yang menjadi pokok permasalahan adalah Christian paling susah diajak negosiasi. Setiap kali Claudia membuka percakapan dengan Hanson, selalu saja Christian menghindar dari Claudia. Ya, Christian tak pernah rugi kalau kehilangan karyawan. Karena ketika Hastings Group membuka lowongan pekerjaan besar-besaran, puluhan ribu orang berbondong-bondong melamar di Hastings Group. Memang bekerja di Hastings selalu menjadi impian banyak orang, apalagi arsitek muda dan para interior design. Nana Claudia, permisi. Pelayan melangkah menghampiri Claudia yang tengah duduk di sofa kamar sambil menggambar. Claudia mengalihkan pandangannya menatap sang pelayan yang membawakan air putih dan obat. Claudia sedikit berdecak pelan. Kemarin dokter baru saja memeriksakan keadaannya. Tentu jika sudah dokter memeriksa, maka Claudia wajib meminum obat. Padahal luka di tubuhnya akan sembuh sendiri tanpa harus minum obat. Kedua orang tuanya memang selalu berlebihan. Nona, silakan diminum obat Anda. Tuan dan Nyonya berpesan minta Anda untuk rajin minum obat agar segera pulih, kata sang pelayan sambil menyodorkan minuman dan obat. Claudia mendesah panjang. Aku bukan lagi anak kecil, aku bisa mengurus diriku. Nona, tapi Tuan dan Nyonya berpesan, aku tahu. Claudia memotong ucapan sang pelayan, lalu mengambil obat dan meminum obat itu. Pun ada obat khusus yang membuat luka di tubuh Claudia bisa kering. Kuku F panjang, jadi wajar kalau luka cakar yang diberikan F cukup dalam di kulit Claudia. Sekarang kau pergilah, selesaikan pekerjaanmu. Terima kasih sudah mengantarkan obatku, ucap Claudia lagi meminta sang pelayan untuk pergi. Baik Nona, saya permisi. Pelayan itu menundukkan kepalanya, pamit mundur diri dari hadapan Claudia. Tadi pagi, Benny dan Grania pergi karena harus bertemu dengan seorang teman mereka yang tinggal di Bern dan tengah berlibur ke New York. Itu kenapa sang pelayan datang tepat waktu, karena sudah mendapatkan pesan dari kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya ada, maka yang mengantar obat pasti ibunya atau ayahnya. Suara dari ponsel berbunyi. Refleks Claudia mengalihkan pandangannya pada ponselnya yang ada di atas meja. Gadis itu mengambil ponselnya, menatap ke layar tertera nama Gilbert di sana. Kemarin, Gilbert sempat menghubungi Claudia, tapi karena mood Claudia kacau akibat Christian, membuat Claudia tak menjawab telepon Gilbert. Sekarang, Claudia memutuskan untuk menjawab panggilan itu. Halo, Gilbert, jawab Claudia kala panggilan terhubung. Claudia, apa aku mengganggumu? Ujar Gilbert dari seberang sana. Tidak, Gilbert, kau tidak menggangguku. Maaf, kemarin aku tidak menjawab teleponmu, aku sedang kurang sehat, jawab Claudia lembut. Kau sakit, Claudia? Kau sakit apa? Nada bicara Gilbert tercemas dan panik dari seberang sana. Hanya kelelahan, Gilbert, kau tidak usah khawatir. Terpaksa Claudia harus berbohong, pasalnya jika dirinya bercerita pada Gilbert tentang dirinya diserang, pasti Gilbert akan cemas dan panik. Claudia, apa bekerja di Hastings Group sangat menyiksamu? Gilbert, bekerja apapun pasti membuat lelah. Aku tahu, tapi pertimbangkan tawaranku waktu itu ya. Iya, Gilbert, aku akan pertimbangkan tawaranmu. Thanks. Oh ya, Claudia, kau sekarang berada di mana? Apa kau di kamarmu? Iya, aku di kamarku. Coba kau keluar kamar. Sepertinya orangku sudah tiba di rumahmu. Aku minta orangku membawakan sesuatu untukmu. Kening Claudia mengerut. Hah? Orangmu? Kau membawakan apa untukku? Keluarlah dan lihat sendiri. Tunggu. Claudia bangkit berdiri melangkah keluar kamar, menuju ke ruang tengah, lalu seketika mata Claudia terkejut melihat karangan bunga mawar merah dan teddy bear berukuran sangat besar ada di sana. Nona Claudia, Anda mendapatkan paket dari Tuan Gilbert,
ucap sang pelayan. Claudia yang masih memegang ponselnya terkejut Gilbert mengirim bunga dan boneka untuknya. Gilbert, kau memberikanku bunga dan boneka? Iya, kau suka tidak? Sangat suka. Terima kasih Gilbert, kau baik sekali. Aku senang kau suka. Ya sudah, aku tutup dulu. Aku harus ke kantor ayahku karena ada beberapa proyek yang sedang aku tangani. Aku tidak tahu kalau kau sakit. Kalau saja aku tahu, pasti aku yang mengantarkan sendiri bunga dan boneka itu. Claudia tersenyum. Terima kasih Gilbert, kau sangat baik. Sama-sama, baik Claudia. Baik Gilbert. Panggilan tertutup. Gadis itu tersenyum-senyum melihat hadiah yang diberikan oleh Gilbert. Memang Gilbert adalah sosok pria yang romantis dan baik. Meski hanya sebatas teman, tapi Gilbert sangat manis dan romantis padanya. Nona, boneka ini bagus sekali, ucap sang pelayan memuji. Claudia tersenyum bahagia. Iya, bonekanya bagus. Gilbert memang memiliki selera yang bagus. Bunganya juga cantik. Sang pelayan ikut tersenyum lalu pamit undur diri dari hadapan Claudia. Kau jadi ke sini? Sungguh? Seru Ella masuk ke ruang tengah sedang melakukan panggilan telepon. Oke, thanks, aku menunggu. See you. Ella menutup panggilan telepon itu. Kening Claudia mengerut dalam menatap Ella yang menyebut-nyebut nama Sound. Kak? Ya Tuhan, bunga dari siapa ini? Belum Claudia bersuara, Ella sudah menginterupsi ucapan Claudia. Nampak Ella begitu terkejut melihat bunga mawar cantik dan boneka di hadapannya. Gilbert memberikan untukku, Kak. Jawab Claudia pelan. Gilbert yang memberikan hadiah ini? Tanya Ella dengan takjub. Claudia mengangguk. Iya Kak, Gilbert yang memberikan hadiah ini. Ella tersenyum. Kau memang beruntung, banyak pria yang mengejarmu. Claudia menghela nafas dalam tak menghiraukan ucapan kakaknya itu. Kak, tadi kau menelpon siapa? Oh iya, aku lupa memberitahumu. Aku tadi menelpon Sound. Aku mendapat nomor telepon Sound dari teman lamaku. Kau tahu? Tadi aku bilang apa pada Sound? Ujar Ella dengan senyuman di wajahnya. Aku tidak tahu, aku tidak bisa menebak. Kau bilang apa pada Sound, Kak? Tanya Claudia penasaran. Aku bilang pada Sound kalau kau adalah adikku. Aku juga mengajak Sound malam ini makan malam di sini. Jawab Ella yang sontak membuat Claudia terkejut. Sungguh Kak? Iya, aku mana mungkin berbohong. Suara langkah kaki menuruni tangga terdengar. Refleks Claudia dan Ella mengalihkan pandangan mereka ke sumber langkah kaki yang mendekat. Tampak senyuman di wajah Ella terlukis melihat Christian datang, sedangkan Claudia memasang wajah kesal di kala melihat Christian. Sayang, akhirnya kau muncul. Ella memeluk erat lengan Christian. Christian menatap dingin bunga dan boneka yang ada di hadapannya. Milik siapa boneka ini? Ella menunggakkan kepalanya menatap Christian. Gilbert mengirimkan hadiah untuk Claudia. Dia sangat romantis ya. Lihatlah, tanpa harus diminta Gilbert sudah memberikan bunga dan boneka. Kau saja membelikan bunga kalau aku merengek dulu. Kalau aku tidak merengek, mana mungkin kau membelikannya. Raut wajah Christian berubah mendengar Gilbert memberikan hadiah untuk Claudia. Sepasang iris mata coklat pria itu nampak menajam, menahan emosi tertahan, nafasnya memburu sedikit, menahan segala perasaan campur aduk. Hadiah murahan, ucap Christian dingin. Sayang, jangan bicara seperti itu. Ella menepuk lengan Christian menegur suaminya itu. Claudia menatap dengan dingin Christian. Aku tidak pernah melihat hadiah dari nominalnya. Hal kecil seperti ini mungkin biasa di mata orang lain, tapi sangat manis di mataku. Tangan Christian mengepal kuat. Pria itu hendak ingin menjawab ucapan Claudia, namun dia memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Karena kondisinya ada Ella di antaranya dan Claudia. Ella mengecup rahang Christian. Sayang, tadi aku menelpon Sound. Christian mengalihkan pandangannya menatap Ella. Maksudmu Sound Gilvan? Ella mengangguk. Iya, aku mendapatkan nomor Sound dari teman lamaku. Tadi aku menelpon Sound mengatakan padanya kalau Claudia adalah adikku. Aku juga mengundang Sound malam ini untuk makan malam di sini bersama kita. Kamu mengundang Sound sini? Christian nampak tak suka dengan ide Ella. Ella kembali mengangguk. Iya sayang, aku mengundang Sound. Kenapa kau tidak merunding padaku dulu Ella? Seru Christian seraya menecakkan lidah pelan. Kening Ella mengerut dalam. Memangnya aku salah mengundang Sound? Kan tujuannya baik sayang. Sound itu adalah pria yang aku idolakan semasa aku sekolah. Tapi kau tidak usah cemburu, kau tetap nomor satu di hatiku. Tujuan utamaku mengundang Sound, mungkin saja Sound dan Claudia bisa dekat. Sepasang iris mata Christian kian menajam mendengar niat Ella. Rahangnya mengetat, emosinya nyaris meledak. Makian dan umpatan lolos dalam hatinya.
Jika saja bisa, Christian sudah mengamuk pada Ella. Kau sendiri saja, oke? Saat itu baik, Claudia bisa memilih mana yang paling terbaik untuknya. Ella mengecup rahang suaminya itu lagi, kemudian menatap adiknya. Claudia, kau masuk ke kamarmu, beriaslah yang cantik dan pakai pakaian terbaik yang bisa kau pakai malam ini. Claudia mengangguk, lalu masuk ke dalam kamarnya tanpa sama sekali membantah. Pun Ella meminta pelayan membawa masuk bunga dan boneka pemberian Digbert ke kamar Claudia. Sedangkan Christian, sejak tadi hanya bisa mengumpat dalam hati berusaha mengendalikan amarahnya. Claudia menatap cermin memakai dress berwarna biru laut. Gadis itu bingung harus memakai apa. Sebenarnya dia ingin memakai dress sederhana yang dipakainya sehari-hari di rumah. Namun tadi kakaknya berpesan untuk berpenampilan cantik karena Shaun akan datang. Jadi mau tak mau Claudia harus berias, walau sebenarnya dia malas sekali berias. Dress ini sudah cantik di tubuhku, gumam Claudia pelan. Claudia, Grania melangkah masuk ke dalam kamar Claudia. Refleks Claudia mengalihkan pandangannya melihat ke sumber suara. Bu, kau pulang? Aku pikir kau dan ayah tidak akan ikut makan malam, ujar Claudia pelan seraya menatap ibunya. Claudia tahu kebiasaan kedua orang tuanya kalau sudah bertemu teman lama pasti akan lupa waktu. Sayang, tentu saja ibu dan ayah akan ikut makan malam. Kakakmu mengundang Shaun Geoffrey makan malam di sini, ujar Grania sambil membelai pipi Claudia dengan begitu lembut. Claudia mendesah panjang. Kau tahu kalau Ella mengundang Shaun, Bu? Grania tersenyum. Tentu, kakakmu cerita pada ibu. Ya sudah, sekarang kau ganti pakaianmu. Malam ini kau harus terlihat cantik. Ibu, memangnya dress yang aku pakai ini kurang cantik? Seru Claudia jengkel. Sayang, dress yang kau pakai ini terlalu sederhana. Cepat ganti dressmu, ujar Grania meminta Claudia untuk mengganti dressnya. Ibu, sayang, ibu tidak ingin kau berpenampilan biasa. Cepat ganti dressmu. Claudia menengus tak suka. Ibu, pilihkan saja, aku tidak tahu mau pakai apa. Nanti kalau tidak cocok, ibu minta aku mengganti lagi dressmu. Grania tersenyum bahagia. Tunggu sebentar, ibu akan pilihkan dress terbaik untukmu. Lalu Grania menuju walk-in closet Claudia, memilihkan dress mana yang paling cocok untuk Claudia. Claudia hanya bisa pasrah tanpa bisa membantah. Suka tak suka, memang hidup gadis itu selalu diatur oleh kedua orang tuanya. Seperti hal seperti ini saja dia harus diatur dan wajib mematuhi. Gaun ini sangat cantik. Grania memilih mini dress berwarna merah dengan model tali spaghetti. Sayang, kau pakai dress ini saja. Alis Claudia menaut. Bu, dress itu seksi sekali. Kak Ella yang belikannya untukku, tapi aku belum pernah memakainya. Kau yakin aku pakai dress itu, Bu? Tanyanya memastikan. Gaun yang ada di tangan ibunya itu adalah gaun pemberian dari kakaknya. Namun karena terlalu seksi, Claudia belum memakainya. Lagi pula, Claudia jarang sekali menghadiri pesta. Sayang, ini sangat cantik. Kakakmu memiliki selera fashion yang hebat. Cepat, kau pakai ini saja, bujuk Grania meminta Claudia untuk segera mengganti pakaian yang sudah dipilihnya. Claudia menghela nafas dalam berusaha untuk bersabar. Selanjutnya, dia mengambil dress yang ada di tangan ibunya itu dan mengganti pakaiannya. Gadis itu sebenarnya malu memakai dress yang dipilihkan ibunya, tapi dia sulit membantah. Tak selang lama, Claudia keluar dari walk-in closet dan sudah mengganti pakaiannya. Rambut coklat gadis itu tercungkai indah menutupi punggung telanjangnya. Dress yang dipakai Claudia begitu pendek membuat kaki jenjangnya nampak layaknya model. Satu lagi, belahan dada Claudia terlihat seksi dan indah. Ya Tuhan, kau cantik sekali, seru Grania kagum dengan kecantikan putrinya. Claudia sedikit tak percaya diri akan penampilannya yang sangat seksi. Bu, kau yakin aku harus memakai dress ini? Grania mendekat dan membelai pipi putrinya. Iya sayang, dress ini sangat indah di tubuhmu. Tapi ini seksi sekali, aku tidak enak pada Shaun. Claudia sambil menaikkan dressnya agar dadanya tak terlihat. Tapi kalau dia menaikkan dressnya, celana dalamnya yang nyaris terlihat. Astaga, dress macam apa ini? Kenapa seksi sekali? Claudia bukan kakaknya yang kerap berpakaian seksi. Bahkan Claudia saja jarang merias wajah. Kenapa harus tidak enak pada Shaun? Kau ini cantik sekali sayang. Ibu bangga memiliki putri secantikmu. Grania mencubit pelan hidung Claudia. Permisi, Nyonya Grania, Nyonya Claudia. Seorang pelayan melangkah masuk ke dalam kamar Claudia. Refleks Grania dan Claudia mengalihkan pandangannya melatap sang pelayan.
Iya, ada apa? Grania menatap sang pelayan. Nyonya, Tuan Sound sudah datang. Beliau sekarang ada di ruang makan bersama dengan Tuan Benny, Tuan Christian, dan Nyonya Ella. Mereka menunggu Anda dan Nona Claudia, jawab sang pelayan sopan. Grania tersenyum sumringah. Sound sudah datang. Sang pelayan mengangguk. Sudah, Nyonya. Oke, tunggu sebentar. Aku dan Claudia akan segera keluar, jawab Grania cepat. Baik, Nyonya, saya permisi. Sang pelayan menundukkan kepalanya lalu pamit undur diri dari hadapan Grania dan Claudia. Bu, aku ganti pakaianku ya, terlalu seksi, ucap Claudia sambil menggigit bibir bawahnya. Bukan hanya malu pada Sound, tapi Claudia juga malu pada Christian. Sayang, kau ini berlebihan sekali. Dress yang kau pakai sangat cantik. Grania merapikan rambut Claudia, lalu memoles lipstik merah di bibir putrinya itu. Bu, keluh Claudia kesal. Sayang, jangan melawan. Kau itu sangat cantik, tukas Grania menekankan. Ayo, kita keluar sekarang. Lanjutnya mengajak putrinya keluar. Claudia mendesah pasrah, tak bisa membantah sedikit pun. Detik selanjutnya, gadis itu melangkah keluar dari kamar bersama dengan ibunya. Tak memungkiri, Claudia sedikit gelisah. Entah kenapa dia malah takut bertemu dengan Christian. Dress yang dipakainya itu benar-benar sangat seksi, dadinya terlihat, pahanya terlihat. Astaga, Claudia ingin sekali mengganti pakaian itu. Tapi tak mungkin karena ibunya ada di sampingnya. Maaf membuatkan menunggu. Grania masuk ke dalam ruangan makan bersama dengan Claudia. Semua orang di sana mengalihkan pandangan mereka menatap Grania dan Claudia. Tampak mata Christian melebar melihat penampilan Claudia berbeda dari biasanya. Sepasang iris mata Christian begitu tajam, layaknya ingin meledakkan kemarahannya dikala melihat Claudia memakai pakaian begitu seksi.